Karena Allah sudah menjamin di setiap zaman, di setiap kondisi, Allah itu akan mengutus utusannya yang sesuai dengan bahasa kaumnya. Walaupun statusnya beda, tentu saja bukan Rasul lagi, bukan Nabi lagi, karena gelar itu sudah selesai. Berikutnya tentu saja yang dibutuhkan bukan gelarnya, tetapi peran dia membawa kita supaya kita tidak salah jalan. Clear sampai sini? Ulangi, ada jalan, ada penuntun jalan, ada petunjuk jalan. Cukup? Gak cukup. Ya harus ada kendaraannya dong. Mana kendaraannya? Nih kendaraan. Kendaraan yang paling hebat yang disediakan semesta, ya tubuh. Kalau ada kendaraan berarti ada penumpangnya. Siapa penumpangnya? Penumpangnya adalah jiwa kita yang sudah menumpang di tubuh kita sejak kita lahir. Itulah penumpang kita yang akan diantarkan ke jalan, ke tujuan jalan. Awas, jangan jalan-jalan tetapi ketika ditanya mau kemana, gak tahu mau kemana, bingung kan? Kita jalan-jalan, memilih jalan, sebenarnya tujuan utama adalah mengantarkan nih sang jiwa. Setelah diperankan di kehidupan di dunia ini, selesai, dia tahu tempat pulangnya. Gitu. Jadi harus ada kendaraan jelas. Yang kedua harus ada penumpangnya. Buat apa kendaraan kalau tidak ada penumpang yang mau diantarkan? Yang ketiga harus ada supirnya. Siapa supirnya? Allah sudah menyediakan di sini yang namanya otak, yang namanya pikiran. Itulah supir kita. Supir kita. Tapi selama ini kita itu melakukan perjalanan sudah lelah berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Karena kendaraan ini membawa penumpang, tapi penumpang yang ada di sini tidak pernah dianggap. Supirnya sibuk sendiri. Nyupir ke sana, nyupir ke sini, nyupir ke sana, nyupir ke sini. Supir ini sibuk sendiri, tidak pernah nanya penumpangnya mau diantarkan kemana. Kira-kira ilustrasinya begitu perjalanan kita selama ini. Lalu sampai sekarang kalau ditanya, sudah berapa persen perjalananmu? Bingung. Karena supir nggak pernah nanya penumpangnya. Makanya supir ini harusnya tanya penumpang. Penumpang, kamu mau diantarkan kemana? Kan begitu. Kan nggak mungkin ada supir Grab, penumpang masuk, tiba-tiba jalan aja, muter-muter Bandung. Liar tah penumpang. Nggak pernah ditanya. Jadi wajar kalau hari ini penumpang ini adalah liar, pusing. Kenapa? Nggak pernah ditanya. Diabaikan, ditelantarkan. Lalu pikiran jalan sendiri. Makanya si supir juga lelah. Kenapa? Ini perjalanan sudah panjang, bensin sudah habis banyak, mobil juga hampir mogok. Tetapi yang dituju nggak sampai-sampai, salah sorangan. Karena supir nggak pernah tanya penumpang. Kira-kira ilustrasi saya terbayang? Oke. Itulah agama. Jadi agama itu sebetulnya adalah jalan. Makanya tidak ada yang punya definisi agama bangsa manapun. Kecuali satu-satunya bangsa kita yang punya definisi agama. Saya sudah belajar semua tradisi agama. Hanya bangsa Nusantara, leluhur kita yang punya definisi agama yang pasti. Apa itu agama? Agama adalah latihan dasar menempa diri untuk membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani, sehingga lahirlah budi pekerti yang terpuji dan akhlak yang mulia. Jadi tujuan agama itu akhlak sebetulnya. Selama ini kita terlalu sibuk ya pada
instrumen, pada alat, tetapi tidak pernah mengerti tujuannya apa. Contoh, kita kan sudah sholat, gitu? Sudah sholat. Kita sibuk sholat. Kalau ditanya, apa sih tujuan sholat? Kan sholat itu bukan tujuan. Tuhan tuh gak akan pernah ngitung rakaat sholatmu. Gak akan. Kamu aja yang kegeeran dihitung-hitung semua. Gak akan. Karena di Quran jelas perintahnya. Aqimis sholat, inna sholat tanha anil fasa wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu adalah instrumen, alat yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi artinya kita ini sudah sholat. Kalau tuntas, kita tidak menjalankan perbuatan keji dan munkar lagi. Jadi kalau kita masih melakoni itu padahal sudah sholat, kan artinya sholat kita belum mencapai tujuan. Harusnya kita introspeksi diri. Ada apa dengan sholat saya? Paham? Nah, kalau kalian tidak tahu siapa yang layak untuk ditanya, boleh acungkan tangan. Kalau kalian tidak tahu, satu orang saja, siapa yang layak untuk ditanya? Pakai dalil ya, supaya ngajinya kelihatan. Mau pakai hadis boleh, mau pakai Quran boleh, mau pakai kitab suci apapun gak masalah. Yang penting ada dasarnya. Kalau kita tidak tahu, kita harus tanya siapa. Ayo, acungkan tangan. Silakan. Guru mursyid. Tidak ada di Qur'annya. Silakan. Ini kayaknya guru agama nih. Bener. Udah pakai dalil tuh. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu, awas. Yang harus ditanya adalah ahla zikri, ahli ingat. Tanyalah ahli ingat jika kamu tidak tahu. Selama ini ketika kita tidak tahu, tanya siapa? Tanya pimpinan pondok pesantren. Gak ada ayatnya. Gak ada. Oh, tanya orang yang banyak pengetahuan. Gak ada. Tanya guru mursyid. Gak ada. Kalau kamu tidak tahu, tanyalah ahli ingat. Clear? Ini Quran. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ingat jika kamu tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, tanya ahli ingat. Pertanyaannya, ingat siapa? Boleh, siapa lagi yang bisa menjawab? Siapa ahli ingat menurut kitab suci? Boleh. Yang paling banyak menjawab pertanyaan saya dapat hadiah nanti. Siapa ahli ingat? Allah. Udah mulai salah nih. Gak apa-apa. Karena apa? Yang penting sudah berani menjawab, itu sudah keren. Diri kita sendiri. Ingat aja belum. Siapa? Yes. Tapi belum pas jawabannya. Di Quran jelas. Ahli ingat itu di Quran jelas. Gelarnya namanya ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Harus pasti kalau menjawab. Saya dulu dalam pencarian saya. Kenapa saya itu tidak betah ya? Di sini udah belajar, kayaknya ini omong kosong. Saya pindah ke sini. Karena tidak pasti. Saya tidak mau yang tidak pasti. Karena ketika saya meyakini yang tidak pasti, saya berjudi. Saya tidak mau membiarkan masa depan saya dalam ketidakpastian. Harus pasti. Masa depan saya harus selamat, dan kalau saya mati harus pulang kepada Allah. Harus pasti.